Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala makarimal akhlaqi fi a'la darajat. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa qudwatis salihin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa usini wa iyyakum jami'an bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullaha ya ulil albab. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat, karunia dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita telah dapat melaksanakan salat fardu subuh kita dengan kita berusaha meraih keutamaan yang ada. Pertama adalah keutamaan salat-salat fardu di awal waktu berbanding bukan awal waktu. Yang kedua, bagi kita yang laki-laki, keutamaan salat-salat fardu kita secara berjamaah daripada salat sendiri-sendiri. Yang ketiga, keutamaan salat fardu kita yang laki-laki berjamaah di masjid di mana azan berkumandang berbanding tempat-tempat yang lain. Alhamdulillah kita telah dapat meraih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat subuh kita. Selanjutnya jamaah yang mulia, sambil kita meraih keutamaan berikutnya i'tikaf di rumah Allah, kita juga mengambil faedah, dan ini merupakan juga salah satu daripada kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain, yaitu kita saling menasihati, saling mengingatkan orang-orang yang tidak rugi dengan perputaran waktu dalam kehidupan ini. Di antaranya adalah orang-orang yang saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh ini hal yang ingin kita sampaikan untuk kita mengingatkan, terutama saya mengingatkan diri saya dan kita semua, adalah di bawah tema apa yang mesti diketahui oleh setiap muslim terkait dengan akhlak. Karena kalau kita perhatikan, ya, ada sebahagian, dan ini jumlah tidak sedikit, dari kaum muslimin dan muslimat yang barangkali dari sisi ibadahnya sangat-sangat memperhatikan. Begitu juga dari sisi mungkin akidahnya juga sangat-sangat memperhatikan. Tapi dari sisi kemudian kalau kita perhatikan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, ini banyak yang bermasalah. Barangkali dari solatnya sudah solat 5 waktu, bahkan berjamaah ke masjid. Tetapi kemudian kalau kita mencermati perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, ini menunjukkan kepada perilaku yang boleh kita sebut tidak perilaku yang islami. Maka oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Al-Ghazali, kitabnya ada sama saya, diberi judul oleh beliau, kitabnya adalah Khuluqul Muslim, akhlak seorang muslim. Syekh Muhammad Al-Ghazali adalah seorang ulama besar di dunia Islam dari Mesir, dan beliau karena jasanya untuk Islam dan dunia Islam,
pernah mendapatkan penghargaan Nobel dari King Faisal Foundation. Ini ulama sangat terkenal di dunia Islam, meninggal tahun 1997, meninggal di Riyadh, Saudi, tapi dimakamkan karena jasanya untuk Islam dan umat Islam di pemakaman Baqi di Madinah. Syekh Muhammad Al-Ghazali menulis banyak kitab, di antaranya inilah Khuluqul Muslim. Di awal sebelum beliau menyebutkan apa saja akhlak yang harus ada pada setiap muslim, terlebih dahulu beliau awali pembahasannya dengan pembahasan Arkanul Islam wa Mabadi'ul Akhlaq, rukun-rukun Islam dan landasan-landasan akhlak. Di dalam pembahasan ini beliau mengatakan bahawa seluruh ibadah-ibadah termasuk ibadah mahdhah yang disyariatkan di dalam Islam itu tidak luput dari tujuan Allah mensyariatkan ibadah tersebut untuk maksud pembentukan akhlak orang yang mengerjakan ibadah tersebut. Jadi ibadah-ibadah di dalam Islam seperti salat yang baru saja kita kerjakan, puasa, zakat, haji, yaitu merupakan rukun daripada agama Islam. Itu di antara hikmah Allah mensyariatkannya, itu semuanya memiliki hikmah pembentukan akhlak orang-orang yang mengerjakan ibadah tersebut. Syekh Muhammad Al-Ghazali pertama mengambil sebagai contoh ibadah salat. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu berfungsi untuk mencegah orang yang mengerjakan salat untuk berlaku fahsya, keji, dan juga melakukan kemungkaran-kemungkaran. Berlaku keji dan berlaku mungkar ini adalah terkait dengan perilaku. Maka orang yang mengerjakan salat seyogyanya itu tidak berperilaku keji dan mungkar. Karena salat itu berfungsi membentuk kepribadian dia untuk menjadi orang yang berperilaku mulia. Ini seperti contoh untuk ibadah salat. Kemudian untuk ibadah puasa jamaah rahimakumullah, Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 183. Ini masyhur, kita sudah sering mendengar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa diwajibkan untuk tujuan utamanya adalah orang yang diproses oleh pendidikan ibadah puasa itu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang perilakunya itu adalah perilaku yang mulia. Tidak ada orang yang berperilaku buruk kemudian dia disebut orang yang bertakwa. Karena sederhana daripada makna takwa adalah mengamalkan seluruh perintah Allah
karena yakin dengan janji-janji Allah, meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah karena takut akan ancaman azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu tentu yang sangat ditekankan oleh Allah kepada kita hamba-hambanya ini adalah apa? Kalau berperilaku baik, kita akan mendapatkan balasan kebaikan. Berperilaku buruk dalam kehidupan ini juga kita akan diancam dengan azab. Jamaah yang mulia, di dalam hadis Sahih Bukhari, bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan tentang peran akhlak di dalam ibadah puasa seseorang. Rasulullah bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang berpuasa tetapi dia tidak meninggalkan perilaku dusta, dia puasa tapi tidak meninggalkan perilaku dusta, ini terlahir dengan perilaku, maka Allah juga tidak akan menilai dia meninggalkan tidak makan, meninggalkan tidak minum, dia tahan itu tidak ada nilai di mata Allah, karena dia tidak menahan diri dari perilaku-perilaku buruk. Sekarang kita lihat ibadah zakat. Dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Ini perintahnya kepada Nabi Muhammad, ayat ini, tapi tentu juga berlaku kepada pemimpin-pemimpin daripada umat ini. Ambillah, khudh min amwalihim, dari sebahagian harta mereka. Mereka siapa ini? Orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki harta, yang pada harta mereka terpenuhi syarat-syarat untuk wajib zakat. Ambil kalau tidak dikasih secara paksa. Khudh min amwalihim sadaqatan, zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, di mana fungsi zakat ini akan membersihkan harta dan mensucikan jiwa orang yang mengeluarkan zakat. Para ulama baik dalam kitab-kitab fikih maupun kitab tafsir mengatakan, apa yang dimaksud dengan membersihkan harta dan jiwa orang yang mengeluarkan zakat adalah membersihkan harta tersebut dari kemungkinan perolehannya secara syubhat. Yang kedua adalah mensucikan diri orang yang mengeluarkan zakat adalah menghilangkan dari orang tersebut perilaku tamak kepada harta, kemudian perilaku pelit. Ya, ini adalah perilaku buruk pada diri seseorang. Jadi juga zakat memiliki dimensi pembentukan akhlak orang yang mengeluarkan zakat. Ibadah haji di dalam surah Al-Baqarah 197, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan. Apa penjelasan Allah Subhanahu wa taala? Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Haji di bulan-bulan tertentu, al-hajju asyhurum ma'lumat.
Artinya dia kata para ulama bulan Syawal, bulan Zulqa'dah sampai 10 Zulhijjah sebelum terbit fajar shadiq, inilah miqat zamani, waktu seseorang berihram untuk mengerjakan haji. Faman faradha fihinnal hajja, siapa yang berihram untuk mengerjakan haji di bulan-bulan tadi, fala rafatha, maka dia tidak boleh berperilaku rafath, wala fusuq, berperilaku fasik, wala jidala, dan berperilaku jidal. Apa makna ketiga kata ini? Para mufassir mengatakan rafath itu serendah-rendah maknanya adalah apa? Berbicara yang porno. Makna pertengahannya melakukan apa? Muqaddimahnya orang melakukan hubungan suami istri seperti bermesraan, berciuman. Rafath makna yang tinggi adalah apa? Hubungan suami istri. Apa itu makna fusuk, fasik? Adalah melakukan apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan apa yang diwajibkan. Ini fasik. Dia sinonim daripada juga maksiat. Yang ketiga jidal. Apa itu jidal? Adalah bertengkar mulu. Maka ketiga-tiga ini menyangkut dengan perilaku. Maka orang yang mengerjakan haji itu tidak boleh berperilaku buruk. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab beliau yang khusus membahas tentang haji yang mabrur, Al-Hajjul Mabrur, judul kitab beliau, mengatakan bahwa untuk seseorang bisa mencapai derajat mabrur di hajinya, selain terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, tetapi juga terkait dengan bagaimana perilaku dia selama mengerjakan ibadah haji. Kalau diperluas bahkan sampai dia pulang ke masyarakat, bagaimana perilakunya, itu akan menggambarkan mabrur tidaknya haji seseorang. Maka beliau mengatakan atas pernyataan Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, ketika kagum sedang tawaf melihat ramai jamaah, padahal itu di zaman itu, di zaman sahabat masih hidup Abdullah bin Umar, seseorang kagum dengan ramainya jamaah haji. Tapi Abdullah bin Umar mengatakan ma aqallahum, alangkah sedikitnya mereka. Maksudnya apa? Bahwa orang yang mengerjakan haji memang tiap tahun luar biasa. Bahkan sekarang waiting list di kita bertahun-tahun, lebih dari 20 tahun masa menunggunya. Tiap tahun membludak jamaah pergi haji, ramai. Tetapi yang mereka dapat bisa meraih gelar yang mabrur itu selalu sedikit. Tetapi untuk orang yang sah hajinya, untuk orang yang keterima hajinya, insya Allah ini ramai. Karena kalau niatnya ikhlas, kemudian terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana dikehendaki oleh Allah Rasulnya, insya Allah ini menjadi haji yang makbul. Tetapi menjadi haji yang mabrur, ini masih terkait tadi dengan perilaku orang itu seperti apa, terutama ketika mengerjakan haji. Kalau diperluas bahkan ketika pulang dari haji dalam kehidupannya dengan masyarakat. Ini jamaah rahimakumullah, bagaimana ibadah-ibadah di dalam Islam itu disyariatkan oleh Allah. Salah satu fungsinya adalah membentuk akhlak yang mulia bagi orang yang mengerjakan ibadah tersebut. Maka Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitab beliau mengatakan, sangat kita sayangkan bahwa ada orang-orang yang tadi memperhatikan ibadahnya, bahkan orang-orang yang mengklaim dirinya ahli di bidang agama, ulama, tetapi kemudian perilakunya tidak menggambarkan perilaku yang mulia. Maka kata beliau, kalau seseorang mengerjakan ibadah
dan itu tidak kemudian berpengaruh kepada pembentukan perilaku dia menjadi perilaku yang mulia, ini kata beliau ruh daripada ibadah tersebut itu belum ada pada orang itu. Sehingga beliau mencontohkan seperti apa? Seperti seorang anak kecil yang belum memayis, belum bisa membedakan ini apa, mana yang bahaya, mana yang tidak bahaya, mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka anak ini katakanlah umayis itu umur 7 tahun, umur 4 tahun, 3 tahun. Kita ajarkan dia salat, maka dia akan kerjakan salat dengan bacaan yang benar, dengan gerakan-gerakan yang benar, sehingga semua rukunnya terpenuhi, semua syaratnya terpenuhi, bahkan adab-adabnya terpenuhi. Tapi apa makna salat bagi anak ini? Tidak paham dia. Beginilah kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, kalau orang salat tapi tidak kemudian berpengaruh kepada pembentukan perilakunya. Boleh sampai mencontohkan juga kepada artis, aktor, pemain sinetron. Kalau dalam sebuah adegan di film atau di sinetron, dia memerankan orang yang mengerjakan salat. Kita ini lihat di sinetron bagaimana artis-artis. Maka dia kerjakan salat dengan khusyuk, dia kucurkan air mata. Tapi lihatlah perilaku dia di luar daripada salat. Seperti apa para artis ini? Apa makna salat dalam sinetron dia? Begitulah kira-kira kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, kalau orang mengerjakan ibadah tapi tidak kemudian berpengaruh kepada perilaku dia. Selanjutnya beliau menulis lagi dalam kitabnya, ini yang kemudian kita lanjut sedikit, adalah apa? Kaitan antara akhlak dengan iman. Beliau menulis subjudulnya adalah Dhu'ful khuluq dalilun ala dhu'fil iman. Kalau boleh saya terjemahkan, buruknya akhlak seseorang itu bukti konkret lemahnya iman orang tersebut. Atau mungkin yang lebih cocok lagi kalimatnya, buruknya akhlak seseorang bukti konkret buruknya iman orang tersebut. Lalu beliau menyebutkan beberapa hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghubungkan bahwa antara iman dengan akhlak ini satu kesatuan yang tidak terpisah. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, dan kalau Syekh Muhammad Al-Ghazali, al-imanu wal haya'u qurana jami'an. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akharu. Iman dengan perilaku malu ini adalah satu kesatuan. Ibarat kata orang mata uang. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Kalau salah satunya hilang, maka otomatis yang lainnya hilang. Kalau orang hilang rasa malunya, berarti telah hilang darinya iman. Walaupun tidak hilang secara totalitas, tetapi minimal inti daripada iman itu sudah hilang dari orang tersebut. Dia orang beriman, tapi imannya itu sudah keluar dari dia ketika rasa malunya hilang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat pernah di depan sahabatnya bersumpah 3 kali. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Barangkali terjemahan yang lebih ininya adalah tepatnya la ini karena tidak selalu dimaknai nafyu, tetapi dia
adalah nafyu al-kamal, tidak sempurna. Kalau dibilang tidak beriman sama sekali, dia sholat, dia puasa, dia yakin kepada Allah, yakin kepada hari akhirat, maka yang tepat diterjemahkan adalah tidak sempurna. Demi Allah, kata Rasulullah, tidak sempurna iman. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali diulang-ulang, demi Allah tidak sempurna iman. Ini mengejutkan sahabat karena ditaukid dengan sumpah, diulang 3 kali. Maka di antara sahabat ada yang bertanya, qalu man ya Rasulullah, siapa Rasulullah orangnya seperti itu? Rasul mengatakan, qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak aman karena kejahatan dia, inilah orang yang demi Allah tidak sempurna imannya. Orang yang perilakunya membuat tetangganya tidak nyaman, ini Rasulullah 3 kali bersumpah tidak sempurna iman orang ini. Di dalam hadis yang lain, jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat Imam At-Tabarani, pernah ditanya oleh para sahabat, ayyul mu'minina akmalu imanan. Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling sempurna imannya, itu siapa? Rasulullah mengatakan, qala ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik perilakunya. Maka mafhum mukhalafah kebalikannya adalah orang yang tidak baik perilakunya adalah orang yang juga tidak baik imannya. Maka oleh karena itu, jamaah yang mulia, ya salah satu ciri utama kalau mau lihat orang imannya baik atau enggak baik, lihat ke perilakunya. Kalau mau lihat orang imannya sempurna atau enggak sempurna, salah satu lihat ke perilakunya. Maka masing-masing kita boleh menggunakan ini untuk barometer. Tidak usah main klaim-klaim ini, saya orang paling beriman, saya orang yang paling kuat imannya. Lihat perilaku. Seperti apa perilaku Anda? Kalau Anda masih berperilaku yang tidak baik, berarti iman Anda belum baik. Maka Syekh Muhammad Al-Ghazali tadi memberi judulnya dengan apa? Dha'ful iman, dha'ful khuluq dalilun ala dha'fil iman. Buruknya akhlak ini bukti nyata daripada buruknya iman seseorang. Para jamaah yang mulia, terakhir, ini hal yang paling penting diperhatikan oleh setiap muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kita juga akan sebutkan ayat walaupun secara cepat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, itu pernah datang kepada Rasulullah satu orang laki-laki. Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa ada si fulana, anna fulana, tidak disebut nama siapa, tuzkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Dia terkenal dengan orang yang banyak solat. Ini banyak solat maknanya apa? Banyak solat sunat. Kalau wajib jangan tanya lagi. Banyak solat sunat, zuha, tahajud, sunat mutlak, qabliyah, ba'diyah. Banyak puasa. Artinya apa? Puasa sunat, Senin Kemis, ayam bir. Bahkan mungkin puasa Daud, 1 hari selang 1 hari puasa. Orang ini juga terkenal dengan dermawan, banyak bersedekah. Hanya saja dia, kata orang ini kepada Rasulullah,
menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ghairu annaha tu'dhi jaraha bilisaniha. Apa kata Rasul mendengar cerita ini? Hiya finnar, orang seperti ini dalam neraka. Orang yang seperti ini tempatnya dalam neraka. Banyak solat sunat, banyak puasa sunat, banyak sedekah, perilakunya buruk, orang ini dalam neraka. Rasulullah kemudian diceritakan lagi oleh orang ini bahwa ada seorang perempuan fulanah, itu tidak banyak solat sunatnya, tidak banyak puasa sunatnya, tidak banyak bersedekah, tetapi dia tidak menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah, orang seperti ini di dalam surga tempatnya nanti. Jamaah yang mulia, di dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat pikir pertanyaannya terkait dengan ekonomi. Maka mereka coba jawab. Qalu man la dirhama wala mata'a lahu. Rasul yang bangkrut kan yang tidak punya duit, tidak punya aset, enggak punya harta. Kata Rasulullah, qala la, bukan itu yang saya maksud. Tetapi siapa yang saya maksud? Al-muflisu min ummati, yang bangkrut dari umatku, may ya'ti yaumal qiyamah, yang datang nanti pada hari kiamat, hari hisab amal, hari perhitungan amal, bi salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin. Dia datang bawa pahala salat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, bawa pahala haji. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa akhadha mala hadza wa qadhafa hadza wa qatala hadza. Tapi dia datang juga bawa dosa-dosa perilaku. Kenapa? Pernah maki-maki si ini, pernah kemudian pukul si ini, pernah ambil harta si ini, pernah menuduh si ini berzina, pernah membunuh si ini. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka pahala-pahala ibadahnya itu akan diambil, dikasih kepada orang-orang yang dia zalimi secara perilaku. Hatta idza faniyat hasanatuhu qabla an yuqdha ma alaihi, sehingga kalau sudah habis pahala-pahala ibadah dia untuk menutup tadi keburukan akhlak dia, apa kata Allah? Ukhidha min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Maka akan diambil keburukan-keburukan atau dosa-dosa orang yang dia zalimi, dilemparkan atas dia. Ujung hadis ini, orang ini dilempar ke dalam neraka. Bawa pahala salat, bawa pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, tetapi kemudian bangkrut karena harus menutup keburukan-keburukan akhlaknya. Maka jamaah rahimakumullah, tidak cukup bagi seorang mukmin ini memperhatikan masalah ibadahnya dengan mengabaikan masalah perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu yang terjadi, maka adalah calon orang-orang yang bangkrut di akhirat nantinya. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani kata Rasulullah, apa? Innal 'abda la yablughu bihusni khuluqihi a'la darajatil akhirah wa syarafal manazil. Seorang hamba yang beriman, dia bisa dapat derajat yang tinggi dari surga nantinya, itu karena akhlaknya yang mulia. Wa innahu la dha'iful ibadah, walaupun kadar ibadahnya itu yang wajib-wajib saja, tidak banyak ibadah sunat, tapi akhlaknya mulia, derajatnya tinggi dalam surga. Lanjutan hadis ini, wa innahu la yablughu bisu'i khuluqi asfala darajatin fi jahannam. Seseorang bisa dapat derajat yang paling rendah dari neraka jahanam karena perilakunya yang buruk.
Maka saya mengajak kita semua coba nanti dibaca surat Al-Mu'minun dari awal ayatnya, qad aflahal mu'minun, sampai kepada ulaika humul warithun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Apa yang diwarisi? Yarisunal firdausa, mewarisi surga firdaus. Hum fiha khalidun. Coba lihat ciri-cirinya apa? Tetap dia penggabungan antara ibadah dengan perilaku. Lihat di akhir surat Al-Furqan, ketika juga Allah mengatakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka akan diberi nanti kamar-kamar yang indah dalam surga. Para malaikat datang mengucapkan selamat kepada mereka. Siapa mereka ini? Adalah ibadur rahman. Apa ciri-cirinya? Adalah orang-orang yang menggabungkan antara ibadah dengan perilaku. Jadi tidak cukup kita ini baik di ibadah tapi tidak baik di perilaku. Mudah-mudahan kita orang-orang yang senantiasa memperbaiki perilaku kita untuk menuju kepada perilaku yang mulia, sehingga bukan saja ibadah yang baik tetapi juga perilaku kita yang mulia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.